Sebenarnya nggak berangkatnya bukan dari motivasi untuk aku harus menjadi berbeda. Sebenarnya berangkatnya bukan dari situ, tapi berangkatnya lebih dari pengen mencari sesuatu yang dekat gitu ya. Misalnya kayak film pertamaku Ngenes gitu, cerita tentang anak Chinese Itu yang pengalaman pribadi kan? betul pengalaman pribadi Pak. Saya udah nonton juga filmnya. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast WhatsApp, waktunya hukum menyapa. Nah, kali ini kita akan membedah makna di balik proses kreatif, di mana sebuah ide bisa dijadikan sebuah karya, dan karya ternyata bisa loh dijadikan suatu cerminan identitas. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada komika, penulis, pembuat film, produser, dan semuanya kayaknya diembat abis sih profesinya. Ini adalah Ernest Prakasa. Halo. Dan di tengah kita juga sudah hadir nih, ada Pak Agung Damar Sasongko, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI. Pengen tahu nih kok. Iya. Pemain film iya, penulis iya, komika iya, terus produser sutradara iya. Inspirasi dari mana? Energinya dari mana? Sebenarnya benang merahnya kan adalah storytelling ya, kreatif storytelling, mulai dari panggung stand up comedy juga sebelum masuk ke film juga storytelling. Masuk ke film pun storytelling. Selalu aku dari kecil suka baca novel, suka nonton film, jadi suka captivated by stories gitu. Makanya ketika punya kesempatan untuk bikin film, aku entah kenapa lebih enjoy berada di balik layar, sutradara, penulis, produser, karena lebih punya kebebasan kreatif yang luas gitu dibandingkan di depan layar yang memang sudah dipagerin sama maunya sutradara, sama skenario dan sebagainya. Berarti gitu. ada pengalaman dibatasi. Loh ya, semua pasti ada batasan, nggak mungkin aktor bisa semaunya kan gitu. Dan ya memang itu seninya. Cuman buat aku setelah mencoba berbagai macam profesinya, semuanya ada tantangan dan keseruannya. Aku sih lebih enjoy di balik layar gitu. Oke. Nah ini kok Ernest kan pasti udah banyak yang tahu ya, yang nonton ya. Selalu mengangkat tema-tema yang different gitu, berbeda gitu kan. Nah kapan nih kok Ernest merasa kalau berbeda ini bukan menjadi kelemahan, tapi bisa jadi bahan bakar untuk bisa against juga gitu. Sebenarnya nggak berangkatnya bukan dari motivasi untuk aku harus menjadi berbeda. Sebenarnya berangkatnya bukan dari situ, tapi berangkatnya lebih dari pengen mencari sesuatu yang dekat gitu ya. Misalnya kayak film pertamaku Ngenes gitu, cerita tentang anak Chinese. Itu pengalaman pribadi kan? Betul, pengalaman pribadi Pak. Saya udah nonton juga filmnya. Terima kasih. Kayaknya harus saya kasih ini badge nih. Nonton film saya banyak banget. Jadi film itu kan sebenarnya proses berceritanya kayak pengen bikin cerita yang loosely based dari hidup saya, di mana saya dibesarkan sebagai keturunan Cina di era Orde Baru ya. Tahu sendiri seperti apa dulu kan gitu, dibully dari SD sampai SMP, sehingga punya cita-cita saya harus cari jodoh orang Indonesia asli supaya anak saya nanti nggak mengalami apa yang saya alami. Sampai gitu. seperti itu ya? Iya, sampai seperti itu. Nah itu kan bukan sesuatu yang ketika diangkat ke film bukan pengen cari yang unik, enggak, lebih ke pengen cerita sesuatu yang dekat gitu. Cek toko sebelah juga mirip-mirip gitu. Dari saya usia 3 tahun ya keluarga saya penghasilan utamanya ya toko sembako gitu. Jadi kehidupan pengelola toko dan dinamikanya dengan anak-anaknya tuh buat keluarga saya dekat sekali gitu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Dampaknya tau gak sih kok apa? Apa tuh? Akhirnya yang nonton tuh ngelihat kalau ternyata berbeda itu biasa, bukan suatu hal yang ya betul ya Pak ya? Betul. Karena stereotip kita ini kan yang bikin kita berjarak tuh kan stereotip ya. Oh, orang suku tertentu kita asosiasikan dengan tabiat tertentu gitu. Padahal kan tiap orang tuh ya beda-beda gitu. Kalau kita nggak kenal langsung, kita akan main stereotip, stigma ya kan. Orang Betawi tuh gini, orang Cina tuh gini, orang Jawa tuh gini, orang Sunda tuh gini. Tapi kalau kita kenal orang per orang, kita akan ya tiap manusia ya beda gitu. Makanya kita angkat cek toko sebelah misalnya ya keluarga Chinese punya toko, ya, tapi kita angkat mereka sebagai individu, sebagai manusia aja gitu. Seorang bapak yang pengen bisnisnya yang udah dia bangun diterusin sama anaknya, tapi anaknya yang udah dia sekolahin tinggi, ironisnya malah pengen kejar mimpinya sendiri gitu kan. Bukan perkara etnisnya apa, tapi ini masalah individu gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat cerita yang mengangkat dari keseharian kita itu akan lebih menarik daripada kita mengambil cerita yang sebetulnya itu tidak terjadi di sekitar kita. Nah itu. Jadi relate ya Pak Agung ya. Betul, relate sekali. Terasa dekat sekali. Jadi artinya dan masyarakat juga itu kan merupakan fenomena yang ada di masyarakat. Jadi rupanya Ernest ini pintar sekali untuk mengangkat cerita-cerita yang memang ada di sekitar kita.
gitu kan. Yang tidak terpikirkan oleh orang kebanyakan ya. Bahkan cerita tentang masalah misteri saja ya. Cerita tentang ada satu film Teka-teki Tika itu pun juga mengangkat persoalan-persoalan konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat gitu. Bahkan film saya nggak laku aja Bapak nonton. Takjub sekali. Tapi yang menarik Pak, film-film Ko Ernest ini mempunyai makna yang mendalam ya. Jadi beliau ini bisa mengemas humor untuk bisa jadi kritikan, ya kan Pak? Kalau kita lihat ya. Nah ini kan hal yang fresh di Indonesia. Iya betul. Nggak takut kok soal mengkritik-kritik dan kan sering banget soalnya. Kalau di sosmed mungkin ya, kalau di film sih rasanya selama ini nggak terlalu ya. Maksudnya kritikannya tipis lah gitu, lebih ke kritik sosial gitu, nggak bersifat politik. Sebenarnya kalau ngomongin soal kritik dan komedi itu justru malah bukannya kok bisa sih komedi itu mengkritik, justru terbalik. Justru dengan komedi lah kita bisa mengkritik karena itu membuat masuknya jadi lebih smooth gitu loh. Iya betul. Jadi orang nggak merasa itu terlalu keras atau terlalu tajam. Ketawa tapi habis itu mikir gitu. Juga ya. Itu saktinya komedi itu sebenarnya di situ. Jadi untuk mengemas sebenarnya bukan cuma film kayak stand up komedi. Kalau pernah tahu stand up komedinya misalnya Panji Pragiwaksono gitu. Dia ngelucu tapi sebenarnya materinya isunya sangat keras tentang kritik dengan berbagai hal ya gitu. Film juga sama. Ketika kita kemas dalam bentuk komedi, orang ketawa tapi sebenarnya di dalamnya kita punya pesan-pesan yang sangat serius gitu. Nah, ini kita sambungin nih Pak kepada DJKI ya. Nah, apakah dari pemerintah sendiri sudah ada untuk perlindungan hak-hak cipta yang khususnya Ernest ini untuk konteks sosialnya begitu? Ya sebenarnya kalau bicara hak cipta ya, sebenarnya kalau kita bicara tadi dari idenya yang dibuat oleh Ernest, terus kemudian dia bikin scriptwriter, itu sudah dilindungi secara otomatis oleh hak cipta. Jadi memang sebenarnya kalau bicara film itu sebenarnya disebut dengan kumpulan dari hak-hak yang ada di hak cipta. Contohnya sekarang dari scriptwriter, terus kemudian dari musiknya, ya kan, terus kemudian dari layoutnya, semuanya kan itu kan ada hal-hal yang memang terkait dengan hak karya cipta. Terus kemudian sutradara ini ketika dia memvisualkan dari gambar menjadi film, itu juga karya ciptanya dia. Karena contohnya sekarang gini, ada sebuah film yang sama di remake, sutradara yang berbeda, pasti dia punya visual yang beda. Betul. Nah, makanya si pencipta atas karya film itu sutradara punya hak cipta atas karya yang dibuat, gitu kan. Kalau produser kan yang membiayai film tadi sebagai pemegang hak ciptanya, tapi tetap dia punya hak itu tadi. Dan tokoh-tokoh yang main di situ itu masuk dalam pelaku pertunjukan yang juga dilindungi sebagai pencipta. Jadi kalau umpamanya dalam proses film tadi selesai, terus kemudian disensor, diedit, itu harus minta izin kepada si sutradara. Boleh nggak gue ngeditnya seperti ini? Jadi artinya undang-undang udah menjamin itu. Nah, apalagi kalau sekarang umpamanya setelah film itu tayang, terus kemudian sekarang lagi tren tuh di TikTok dipotong-potong jadi beberapa bagian, itu sudah mutilasi karya cipta, itu sudah melanggar hak moral dari karya cipta tadi.